Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Topeng periode 2022-2023. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih. Halo Sobat Spesa, perkenalkan nama saya Delanda Ramadhani selaku host 1 dan saya Afiatul Husna selaku host kedua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanisale dan Kaniarti karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada spesial kedua hari ini. Begitupun dengan para audiens yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini dan para panitia penyelenggara. Boleh minta tepuk tangannya? Ngomong-ngomong, Sobat Spensa udah pada tahu belum apa itu Spensta? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Spensta, kalian boleh cek video Spensta sebelumnya di channel YouTube kami ya, di OSIS SMP Negeri 1 Wotan Soteng. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info kegiatan kami selanjutnya. Follow Instagram @mpkosis_SMP1 Wotan Soteng karena bakalan banyak kegiatan-kegiatan kami di sana. Baiklah, kalau begitu. Nah, di samping saya udah ada nih narasumber kita, yakni Kandi Salya dan Kandi Abdi selaku Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat mereka. Assalamualaikum, halo Kak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan kesehatan dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tema hari ini Kak, yakni menjadi pemimpin yang berkarakter dan menginspirasi. Kami mau bertanya dong mengenai pendapat kakak-kakak, bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin bisa dimulai dari Kansal dulu. Saya dulu ya. Oke, jadi sebenarnya gak begitu kudalami banget tentang bagaimana itu cara pemimpin yang baik, karena baru saja kemarin itu ya saya dapat amanah untuk menjabat sebagai ketua OSIS. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa seorang pemimpin itu harus membawa pengaruh positif bagi organisasi yang dipimpinnya. Jadi dengan pengaruh positif itu akan dapat memajukan atau visi misi yang dirancang dari organisasi itu akan bisa berjalan dengan baik karena adanya pengaruh positif dari pemimpinnya. Dan kemudian yang kedua, dari periode kemarin itu pemimpin juga harus belajar untuk tidak egonya sendiri gitu maksudnya. Kalau misalnya kita buat rapat gitu kan, nggak mungkin pemimpin saja yang bisa memutuskan bahwa misalnya ini keputusannya. Pemimpin juga harus mendengar saran-saran atau kritik ya, ide dari pengurus-pengurus atau anggota organisasi itu. Kalau saya itu kurang lebihnya. Bisa dilanjut oleh Kaniarti? Sebelum saya menjawab soal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu organisasi. Jadi organisasi itu ialah sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan mereka. Dan saya kembali ke soalan tadi, yakni bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi orang-orang. Seorang pemimpin itu dapat menginspirasi orang-orang dengan cara memotivasi dan mengkoordinir anggota-anggotanya dalam organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuan dan program-program kerja mereka di organisasi tersebut. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Wah, Sobat Spensa, sekarang kita udah tahu nih pandangan kakak-kakak tentang pertanyaan tadi, yang tentunya bisa menjadi ilmu baru buat kita semua. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya, selama menjabat di periode 2023-2024, metode apa sih yang Kanisale dan Kaniarti diterapkan agar program kerja dapat berjalan dengan seharusnya? Mulai dari siapa dulu? Mulai dari Kaniarti dulu. Jadi metode yang saya terapkan pada periode tahun lalu itu yakni metode saling bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Jadi metode ini kita terapkan tahun lalu mungkin terbilang ampuh karena beberapa program kerja kita itu berjalan sesuai dengan seharusnya semestinya. Mungkin begitu.
Lanjut oleh Kak Desalia. Setuju sama Yudi dan sebenarnya sama dengan metodenya karena kami ketua dan wakil memimpin organisasi, makanya kurang lebih sama, cuma saya tambah yaitu metode memanfaatkan waktu. Jadi di sini memanfaatkan waktu itu kita tidak menunda-nunda program kerja yang bisa dilaksanakan. Semisal minggu ini kita bisa melaksanakan program kerja dan mungkin kayak tidak ada kendala yang lebih menantang atau lebih besar, jadi kita bisa langsung saja laksanakan program kerja itu. Karena daripada kita menunda-menunda terus, program kerja itu pasti akan tidak dapat dilaksanakan. Kalau mungkin itu sih dari saya. Wih, keren-kerennya mereka teman-teman. Mereka punya cara dan metodenya sendiri. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Apa suka duka menjadi seorang pemimpin? Yang seperti kita ketahui bersama, seseorang yang dijadikan role model dan teladan bagi siswa-siswi. Mungkin bisa dimulai dari Kansal dulu. Suka duka ya? Ya. Mungkin nggak gimana, soalnya untuk jadi role model atau jadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Sebenarnya semuanya siswa-siswa di sekolah itu harus mematuhi tata tertib dan sebagainya. Jadi nggak terlalu gimana dukanya, tidak ada. Cuman biasa sih kadang ada lelucon dari teman-teman bilang, ih ketua OSIS pendek kos kakinya kayak begitu toh. Itu sih yang saya dapat, cuman nggak melukai hati sekali. Itu suka semua sih, nggak ada sih yang kayak duka kayak gitu. Oh iya, bisa dilanjut dengan Kandi lagi. Waktu menjabat menjadi ketua OSIS itu lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Yang dimana sukanya itu terdiri dari program kerja yang berjalan dengan semestinya, melihat kerja sama tim yang kompak dan bisa menambah wawasan seputar organisasi dan pengalaman seputar organisasi. Dan dukanya itu ada di saat kita menerima perilaku negatif atau komentar-komentar negatif dari orang-orang atau dari pihak-pihak, dan juga kita meluangkan waktu kita lebih banyak untuk organisasi. Mungkin dari saya begitu. Baik Kak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana problem solving yang Kandi Salia dan Kak Andi diterapkan ketika terjadi kendala dalam berjalannya periode? Bisa dari Kandi Andi? Untuk terkendala dalam periode, mungkin ada dari program kerja yang ada kesalahan di dalam program kerja itu. Jadi cara menghandle-nya atau cara mengatasi masalah itu dengan cara kita diskusikan atau mengadakan evaluasi sesudah program kerja tersebut untuk menemukan masalah dan mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Kak. Dilanjut oleh Kansal. Kalau yang jelaskan tadi itu setelah dilaksanakannya program kerja. Kalau dari saya itu problem solving itu sebelum melaksanakan program kerjanya. Jadi kita tidak tahu apa kendala yang akan terjadi ke depannya di program kerja itu. Makanya saat mengadakan rapat program kerja, kita itu biasanya memiliki plan A dan plan B. Jadi misalnya plan A itu tidak terlaksana, maka kita beralih ke plan B. Dan juga kita ini dibantu, atau kalau misalnya kita lagi tidak bisa menangani semua program kerja itu, kita minta solusi, kita minta bantuan ke pembina OSIS, Wakasek, dan minta saran lah tentang program kerja itu. Makanya agar program kerja yang dilaksanakan ke depannya itu bisa berjalan lebih lancar lah. Kalau saya dari itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Tentunya jawaban dari kakak-kakak tadi dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Tentunya bagi keberlangsungan hidup kita ke depannya. Skill leadership sangat dibutuhkan di masa mendatang. Nah teman-teman, ayo kita sama-sama belajar menjadi pemimpin yang berkarakter dan menginspirasi. Terima kasih Kak. Jawaban dari Kandi Salia dan Kandi Andi memberikan kita ilmu baru, yaitu cara agar kita bisa menjadi pemimpin yang berkarakter dan menginspirasi.
mimpinya untuk menjadi pemimpin, karena sebenarnya saya juga dari awalnya itu tidak yakin kalau misalnya bisakah sampai di titik ini, tapi karena mungkin ada niat terus belajar dari periode sebelumnya, makanya bisakah sampai di sini. Mungkin itu kata-katanya. Wah, keren sekali. Boleh minta tepuk tangan? Sekian dari saya Nila Nur Ramadhani selaku host, dan saya Fatul Husna selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi 2 orang penanya tercepat untuk memberikan pertanyaan seputar topik yang kita bahas tadi. Baik, saudari silakan berdiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Syuhana Nabila Muklis dari kelas 81. Di sini saya mau bertanya ke Kak Ansal dan Kak Diapti, pernah nggak kakak-kakak mengalami keputusan atau mengambil keputusan tersulit saat menjabat menjadi pemimpin? Kepada kalian, saya akan jawab terlebih dahulu. Saya dulu ya. Mungkin sama-sama aja. Apa perusahaan tersulit? Pada kamu. Kayaknya kalau mengambil keputusan dari periode kemarin nggak ada sih rasa sulit yang sulit banget untuk ambil keputusan. Kalau misalnya sulit itu ambil keputusan, kita pasti bertanya ke pengurus, bilang bisa tidak begini, atau kita minta saran ke lokasi dan pembina OSIS. Kayaknya itu. Baik, apakah jawaban dari Kak Salia dan Kak Diapti dapat diterima dan menjawab pertanyaan saudari? Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya kedua atau penanya yang terakhir. Oke, saudari silakan berdiri. Baik, saya perkenalkan, nama saya Anifa Dewi Rafka dari kelas 84. Jadi saya mau bertanya kepada Kak Ansal dan Kak Diapti, bagaimana sih pemimpin dapat terus belajar dan berkembang untuk relevan dan menginspirasi? Kepada Kak Salia dan Kak Diapti silakan jawab. Sama-sama misalnya. Untuk menginspirasi ya. Tidak luput sih dari belajar karena kebetulan saya dengan Andi Abdi itu sudah gabung di OSIS 2 tahun sudah 2 periode, dan kita belajar dari periode sebelumnya. Makanya apa hal-hal yang kurang di periode sebelumnya atau hal yang bisa dilanjut dari periode sebelumnya itu dibawa ke periode sekarang. Kamu ada pesannya? Oh, sama aja, oke. Baik, apakah jawaban dari Kak Salia dan Kak Diapti dapat diterima? Oke. Baik, terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia menghadiri acara Spenstak kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada para audiens dan panitia penyelenggara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah bagi kita semua. Dapat disimpulkan dari pembahasan tadi yaitu seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, integritas, dedikasi, dan kemampuan untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada anggota tim. Selain itu, pemimpin juga harus mengatasi tantangan dan membuat tanggung jawab yang besar, serta memiliki kemampuan problem solving yang baik. Selain itu, seorang pemimpin